Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Demak, Jawa Tengah menggelar gerakan pasar murah secara serentak di seluruh polsek jajaran pada Selasa 5 Agustus 2025. Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah menggelar aksi pembagian ratusan bendera merah putih kepada para pengendara yang melintas di depan Makosat Brimob Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada Rabu 6 Agustus 2025, Kapolda Kalimantan Tengah bersama Gubernur Kalteng dan jajaran pejabat lainnya melaksanakan kegiatan pemantauan pemungutan suara ulang di Kabupaten Barito Utara. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Demak, Jawa Tengah menggelar gerakan pasar murah secara serentak di seluruh polsek jajaran pada Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan upaya nyata Polri untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di Kabupaten Demak, sekaligus meringankan beban masyarakat. Wakapolres Demak Kompol Henry Surjo Loisi Sasono menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antara Polres Demak dengan Bulog Demak. Saat meninjau langsung di Balai Gotong Royong, Perum Gria Bakti, Raja Kelurahan Mangun Jiwan. Dalam kegiatan ini Polres Demak menyediakan total 3,5 ton beras. Beras tersebut didistribusikan ke 14 polsek jajaran, dengan masing-masing polsek menerima 50 bungkus beras. Warga bisa mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau, yaitu Rp57.000 per bungkus, jauh di bawah harga pasaran. Henry menegaskan kegiatan pasar murah semacam ini akan terus dilaksanakan. Langkah proaktif ini disambut antusias oleh masyarakat. Salah satunya adalah Karso, seorang warga yang merasa sangat terbantu. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Barito Selatan Polda Kalteng bersama tim Satuan Satgas Pangan sempat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Plaza Beringin Buntok Rabu 6 Agustus 2025 pagi. Kapolres Barsel AKBP Jackson R. Hutapea menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari meningkatnya kekhawatiran nasional atas dugaan peredaran beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasokan beras di wilayah Barito Selatan masih dalam kondisi aman. Namun demikian, pengawasan akan terus diperketat guna mencegah potensi manipulasi mutu dan permainan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, Polres Barsel dan Satgas Pangan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menghindari segala bentuk praktik curang yang dapat mengganggu kestabilan pangan di masyarakat. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kegiatan pengecekan pasar ya pada hari ini. Rekan-rekan, saya sampaikan yang pertama, ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri dan juga Direktur Utama Bulog. Modus yang dilakukan adalah pencampuran ya. Pencampuran antara beras premium dengan beras medium, dan sudah ada penegakan hukum di beberapa wilayah, dan kita berharap tentunya itu tidak terjadi di wilayah Barito Selatan. Misalnya ada hal-hal yang Bapak temukan yang kurang sesuai, tolong dilaporkan ya. Boleh ke Polres, boleh ke Dinas Perindak, boleh Pangan, boleh. Baik, kita coba bisa tindak lanjut ya. Dukung pedagang supaya bisa mungkin dalam usahanya berkembang.
Informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, jajaran Polres Kutai Kartanegara menggelar kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di Kecamatan Loakulu, Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan ini dipusatkan di sekitar Pondok Pesantren Az-Zahra Desa Jembayan dan menyasar para pengguna jalan serta warga sekitar. Puluhan personel Polres Kutai Kartanegara yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan penuh semangat membagikan bendera kecil pada masyarakat sebagai bentuk ajakan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan memperingati bulan kemerdekaan dengan penuh makna. Kabag SDM Polres Kutai Kartanegara Kompol Zainal Arifin yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pembagian bendera ini merupakan bagian dari gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih yang diinisiasi oleh pemerintah dan Polri sebagai salah satu garda terdepan turut berperan aktif menyukseskannya. Antusiasme warga terlihat tinggi terutama di kalangan santri dan mahasiswa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Bendera merah putih yang dibagikan langsung dikibarkan di kendaraan maupun rumah warga sebagai simbol kesiapan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kegiatan berlangsung lancar, tertib, dan disambut positif oleh masyarakat. Polres Kutai Kartanegara berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menggelorakan nilai-nilai nasionalisme di tengah kehidupan masyarakat. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya meningkatkan kapasitas personil kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber dan transnasional, Polres Sukoharjo menggelar kegiatan forum belajar bersama bertajuk Cyber and International Investigation Class with the FBI. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polri Buthari Wibowo yang didampingi langsung oleh Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Direskrimsus, Dires Narkoba, Kabid Propam yang diwakili oleh Kasubdit Paminal, Kabid TIK, Kapolresta Surakarta, serta Kapolres jajaran se-Solo Raya. Sekitar 70 personel perwakilan dari Polres jajaran Solo Raya mengikuti pelatihan ini dengan menghadirkan narasumber utama Robert Laverty atas hukum dari FBI untuk Indonesia. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, khususnya kepada Robert Laverty dan tim FBI, serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM Polri dalam menghadapi dinamika kejahatan modern. Lebih lanjut, Kapolres juga menjelaskan bahwa perkembangan era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan lintas negara yang semakin kompleks, seperti penipuan online dan peredaran narkoba berbasis cyber. Cybercrime and transnational offense now pose serious and immediate threats that require prompt and effective response from law enforcement agencies. Kejahatan siber dan pelanggaran lintas negara kini menjadi ancaman serius dan mendesak yang membutuhkan respon cepat dan efektif dari aparat penegak hukum. Moreover, online fraud case involving international network often utilize servers and perpetrators based overseas. Selain itu, kasus penipuan daring yang melibatkan jaringan internasional seringkali menggunakan server dan pelaku yang berada di luar negeri. Kehadiran FBI dalam forum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan para peserta, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara cepat. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih, baik dalam konteks digital maupun lintas negara. Forum ini turut mendorong terbentuknya kerjasama internasional yang solid dalam upaya penegakan hukum global, serta memperkuat pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di era digital. Kegiatan berlangsung dengan lancar yang diwarnai dengan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber,
serta ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cindramata sebagai bentuk penghargaan. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi digital di lingkungan kepolisian, Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah melalui bagian SDM menggelar pelatihan fungsi teknis dengan menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanyanagata Limpat Parati, lantai 3 Polres Magelang Kota pada Selasa 5 Agustus 2025. Pelatihan ini diikuti oleh jajaran personel Polres Magelang Kota dan menghadirkan materi seputar penanganan informasi digital, pencegahan hoaks, serta upaya membangun daya tangkal terhadap isu-isu yang menyesatkan di ruang publik. Kabak SDM Polres Magelang Kota, Kompol M. Hoirul Anwar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pembinaan internal untuk membentuk personel yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan informasi digital yang kian kompleks. Kabak SDM Polres Magelang Kota juga menegaskan bahwa personel kepolisian saat ini dituntut tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga cakap dalam membaca situasi dan dinamika informasi, terutama di media sosial yang sangat cepat menyebarkan berita, baik yang valid maupun berita yang menyesatkan. Sementara itu, Ketua Mafindo Kota Magelang, Tri Mufida Nastiti, yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi langkah Polres Magelang Kota yang terbuka untuk berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Harapan kami dari Mafindo sebenarnya kita akan terus berkolaborasi, tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya ke depan dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena kolaborasi ini diperlukan sekali, mengingat kami ada materi, ada SDM, ada beberapa hal yang mungkin update dari keilmuan tentang cek fakta, keilmuan tentang literasi digital itu kita dapatkan, dan ini bisa kita share bersama-sama dengan Polres sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan digital. Nah, ini yang sangat kita harapkan untuk terus-menerus nanti kita kolaborasi, bukan hanya dalam bidang cek fakta, tapi juga dalam bidang keamanan digital, cybercrime di dunia digital, kemudian penipuan dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang juga menjadi fokus kami. Kami memberikan edukasi bukan hanya ke masyarakat umum yang paham ya, tetapi juga ke kelompok rentan, ke lansia, ke anak-anak, dan ini sangat kita harapkan untuk bisa terus kolaborasi dengan Polres dan bersama-sama nanti kita menjaga masyarakat untuk tetap berpikir kritis dan mampu untuk mencegah munculnya penipuan maupun munculnya korban. Pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan personil Polres Magelang Kota untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks, sekaligus sebagai agen edukasi bagi masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, Polres Magelang Kota menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang adaptif, informatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Dari tim Humas Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.